Please check battery diagram. Oke. Habis juga akhirnya bensinnya. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Fardil Hanif ya. Kali ini bersama Bapak Ari, Korek Ari. Ya, jadi kita mau ke Klaten sekarang karena dia mau sekalian training orang-orang di sana ya. Karena kita bikin kantor. Jadi Art and Speed kantornya pindah ke sana. Nah, naik Wuling Alves yang baru aja kita ambil dari Wuling Lebakwangi ya. Nah, ini kilometer masih 30. Dari sana ke sini. Tapi muat kan barang kita ya? Aman? Muat ini tuh ya, gue masukin semua nih. Jadi kita bawa beberapa parts ya. Ini apa aja sih? Banyak. Gue buka ya? Buka aja, cuman tebal banget sih. Tadi berat banget loh. Masukinnya 2 orang. Iyalah, orang isinya spare part. Oke. Nah, isinya spare part motor. Jadi kalau misalkan nanti bilang, wah curang nih, cuma 1 orang, cuma 2 orang, ya jelas irit. Jadi kita nanti isi bensin full sampai luber-luber. Habis itu nanti kita bawa ke Klaten dan kita tes sampai mobilnya mogok gara-gara kehabisan bensin. Oh, jadi gue korban dong nih. Enggak. Kan Gue dorong-dorong nggak? paling besok mogoknya. Sampai Klaten mah nih cukup pasti. Oh, jadi kita tes sampai habisnya di titik mana? Oke. Nah, kemarin kita udah bikin video, bukan kemarin sih, udah lama sih. Jadi pertama kali gue test drive di mobil, gue dapat bolak-balik Semarang tuh 116 atau 115 gitu. Gue lupa ya. Dan waktu kita pakai full to full, cuma beda 1 km per liter. Artinya ini mobil ya MID-nya cukup akurat lah. Cuma kan kemarin rutenya Klaten Semarang Klaten. Nah, sekarang kita benar-benar sampai habis. Kita cek kalau kita isiin penuh. Cuma udah diisi sih bensinnya sih. Udah full? Enggak. Oke, kita tes aja. Nanti kita isi full lagi. Ini berat berapa kilo nih? Waduh. Pokoknya total ada 151 item kecil-kecil dan berat-berat. Oke, jadi Ya, kurang lebih 1 orang kali ya. 1 orang mungkin sekitar setengah orang lah. Sama 40 kita kilo. udah sediain ini bensin dan ini ada box. Sebenarnya ini barang-barang gua, isinya ada macam-macam. Cuma biar nggak berisik gitu loh. Kalau diletakin doang kan berisik ya. Yuk, Jadi rapi semuanya. Sekarang kita cari pom bensin terdekat, situ ada. yang paling bagus. Ada. Let's go. Kemana kita? Kita ke kiri. Terus kalau masuk tol lewat? Nanti sebelum tol ada pom bensin. Oh, nanti kita kiri, Kiri, terus lurus kiri terus. lagi. Oh, nggak lewat kanan berarti ya? Nggak usah. Oke. Halo Wuling. Buka sunroof. Oke, membuka. Wih. Halo Wuling. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Dia udah lancar ya voice comment Indonesianya ya. Bisa. Udah lancar. Udah lama di Indonesia soalnya. Udah lama. Halo Wuling. Saya panas. Oke, menurunkan suhu 1 level. Oh, saya nurunin suhu sendiri. Berapa nih? Boleh Tadi lah. Harganya? Ini 295. 295, nggak nyampe 300. OTR Jakarta kan? OTR Jakarta. OTR Jakarta. Lo dapat sunroof, dapat Ya. aplikasi handphone, terus dapat jok kulit, dapat ADAS, speedo digital, all auto power window, electronic parking brake, Auto hold-nya ada, ada auto hold-nya, AC digital, tapi belum dual zone ya? belum lah. Kirain, Kalau kan terlalu dual banyak. zone tuh 400 juta ke atas. Kali aja. Gue Oh, kan iya, iya, kadang-kadang iya. suka gitu. Oh iya. Betul. Tiba-tiba lah ngasih itu set mahal. Fitur mahal ditaruh Cuma di... lu rasain deh ini mobil. Mobil harga segini, perdaman kabinnya. Nanti kenyamanan pendalaman kabinnya baru suspensinya. kita denger di tol kali ya? Kalau Ya, sekarang tapi di sini aja berasa tuh. mungkin keganggu Kalau suara mobil 300 jutaan ke bawah, lu tau sendiri kan rasanya sih. gimana Ya, kan? cuman sih gue seneng aja ini nih jahitannya. Bagus ya? Bagus sih. Soft touch di sininya. Ada sentuhan eksklusif lah sama panel AC-nya. Ya ini juga ada desain-desainnya gitu bagus ya. Jadi nggak polosan gitu loh.
300.000 aja. Langsung di-scan, silakan sebelah sini. Ini pom bensinnya self service ya. Jadi kita ingin sendiri. Tuh. Udah penuh banget ya. Ya. Jadi emang karena sebelumnya udah diisi penuh sama dealer, cuma gue nggak tahu diisi apa ya. Oke. Nah, tadi kan kita isi 300.000 ya, masih ada 119.000. Nah, ini buat kita isi di jerrycan ya. Jadi jerrycan udah penuh, ini udah penuh. Sekarang kita langsung jalan dan kita tidak akan isi lagi sampai nanti kita mogok. Oke, sekarang kita mau jalan, sudah penuh ya. Ini tadi tripnya kita reset dulu. Oke, udah ya. Yuk, Trip nol. A 0, AFC-nya 0. Sah. Kita masuk ke D. Ya, kita gas. Oh, enak kalau udah pakai electronic parking brake, tinggal pasang seat belt, gas, langsung lepas otomatis. Ini sekarang dari kilometer 57. Kira-kira coba deh kalian tebak. Habisnya di kilometer berapa? Oke, gas, kita jalan ke Klaten. Habis itu ya udah, ini mobil kita pakai normal, jadi nggak kita irit-iritin, nggak kita boros-borosin, ya seperti biasa aja. Jadi dengan berbagai macam driving style dan isinya 4 orang ya, 1, 2, 3, 4 plus barang di belakang. Ya, jadi kita mau melakukan fuel economy test dengan apa ya? Real test. Real test. Jadi kita mau melakukan real test yang beneran kita pakai sebagaimana wajarnya. Ya. Bukan lomba irit-iritan ya. Karena kalau lomba irit-iritan dapat 30 km per liter itu nggak bisa jadi klaim. Nggak bisa lah. Tapi tadi aja itu pas kita parkir itu 17,5 loh. Nah, cuma gara-gara di parkiran kita nunggu dalam mobil-mobil nyala terus ya, ada kali setengah jam lebih ya. Ya, setengah jam. Jadi setengah jam. 15,8 turun dia. Karena ya itu nggak jalan. Padahal udah kena macet di Citayam. Ya, daerah lu tuh. Wah, Oke, ini perjalanan masih jauh, jadi kita pakai adaptive cruise controlnya ya, ACC on. Kita set di 100 saja. Oke, santai deh. Jadi kita baru selesai dari WC, tapi ternyata si Ari nggak ada. Dia bawa kunci mobilnya ya, kekunci. Tapi sebenarnya sih nggak masalah karena Wuling ada My Wuling Plus dan ini udah kita konekin, kita masuk ke IOV-nya aja langsung ya. Ini tuh buka kunci kendaraan, buka langsung. Dan kita sebenarnya dengan HP ini kita nggak ada kunci ya. Kita bisa starter karena kunci udah terhubung, jadi kita langsung bisa jalan. Nah, Selamat siang Ridwan Hanif. selamat siang. Ya, selamat siang juga. Sebenarnya kita bisa aja gitu ya. Cuma mendingan kita telepon aja deh. Si Ari di mana sih? Kan gak mungkin kita tinggal ya. Halo. Yo, Lo di mana ya? bakso. Ye. Gue dari mobil ya. Nah, kunci sama gua. Ya, udah tenang gampang. Udah lu habisin dulu baksonya ya. Yuk. Ya. Oke. Oke. Dia lagi ngebakso. Jadi kita kunci aja mobilnya. Sambil nungguin ngebakso, kita nyalain mesin AC. Biar nanti kita masuk udah dingin. Yuk, kita jajan dulu aja. Nah, itu dia orangnya. Nyang. Nyala udah. Oke. Ini kebuka nggak? Kunci dulu. Kunci di gua. Jadi ternyata kalau misalkan kita nyalain dari luar ya, kenceng dia langsung paling maksimal. Padahal tadi kita AC cuma nomor 2 doang. Jadi kalau kita start dari HP, itu kayak gitu. Dan kalau kalian udah biasa pakai kayak ginian ya, itu akan kepake banget. Terutama gue seneng banget ya ketika misalkan sholat Jumat gitu ya. Sebelum takbir, gue nyalain dulu. Pas udah selesai sholat, baru. Waduh, adem enak banget. Kalau kan siang-siang panas banget ya. Dan itu kalau udah jadi kebiasaan, ketika pindah ke mobil lain, itu males. Karena pas masuk mobil dalam keadaan panas, gimana sih rasanya? Ya gitulah ya. Yos, yuk, gas. Oke, kita
Kita kan udah jalan sekitar 48,8 nih ya. Ya. Dari rest area tadi. Dan tadi di kilometer 57 kita reset. Yap. Jadi 48 tambah 57 ya hampir 110 km lah. Ya. Nah, jujur nih. Setelah lu nyobain Alphest ya, apa yang lu rasain? Jujur ya, Iya. harganya itu loh kok bisa harga segitu, tapi dapat banyak Iya. untuk kelas yang 300. Ya, emang nggak ciri nyampe khas. ya, nggak nyampe 300. Nggak nyampe 295. Iya, Ciri gua khas agak- guling emang gitu sih. Agak-agak kesel gitu, Agak kesel ya. kesel gitu. Iya. Gue beli yang ke atas gitu kan, dapatnya malah banyakan ini gitu. Iya sih emang sih. Ya kan udah ngerasain mobil gue kan. Iya. Gitu, yang tadi lu sindir mengenai ini nih. Iya. Electronic parking. Ya gitu, tapi bantingannya enak. Bantingannya enak ya? Enak. Cuman tadi kan kita cek di tekanan anginnya. Masih Tekanan ketinggian. angin ketinggian. Mungkin kalau tekanan anginnya pas, kayaknya lebih enak kali ya. Ya kan dari showroom. Oh, iya. Emang dari showroom kan biasanya tinggi kan? Ah, Iya sih, kenapa tadi kita nggak sekalian itu iya, ya? pasti Pertamina tadi. Iya. Iya, tapi nggak apa-apa. Tapi untuk tekanan tinggi ban aja masih enak sih ininya apa namanya? Bantingannya. Kalau gua ngelihatnya itu, terus posisi duduk gua dari tadi gua no komplain sih. Nggak ada, tangan kanan gua bisa di armrest kanan, tangan kiri gua di sini, dan bahannya bikin nyaman. Kadang-kadang Bagus ya? keras kan. Kalau Oke. yang biasa range mobil di 300 jutaan yang kita temukan Iya. kan. Kalau yang ini enak, dan pemandangan ininya nggak bikin bosan. Oh iya, itunya bagus Gak ya. tahu kenapa. Dari tadi gue ngeliatin aja, ini ngejahitnya gimana gitu. Overthinking sih. Enggak, ini kan udah masuk mesin jahit Mesin- yang bisa iya. tek gitu kan. Cuman gue lagi mikir kalau gue harus ngejahit manual gitu. Agak overthinking gak jelas sih. Tapi overall bagian sini sih apa ya? Minimalis sih. Bagus ya. Kadang-kadang tuh kan terlalu complicated gitu mobil bikin Iya. gimana gitu. Gue juga nggak suka sih. Nah kalau ini juga mode-modenya juga enak, tinggal gitu. Tinggal pencet-pencet ke atas bawah. Kayaknya lebih simple aja sih. Oke. Itu kan tadi yang lo suka ya berarti ya. Hmm. Overall ya gue ngeliatnya bagus gitu loh. Cuma gue pengen Yang nggak suka. apa yang lo nggak suka sih dari mobil ini ya? Yang nggak suka pertama, gue belum nyetir. Oke. Jadi mungkin nanti ketika nyetir, tapi ketika untuk jadi penumpang sih, seatnya aja bisa, kalau bisa direndahin. Kalau bisa direndahin ya. gue akan lebih terbantu. Gua Kalau sebelah kanan sih bisa. oh Sebelah kiri nggak bisa, ada paten. oh gitu. Soalnya walaupun ini jauh, masih ada satu jengkalan lah ya, gitu. Cuman buat gue yang tinggi 175, kayaknya kok deket, apalagi sama ini nih, Oh, sama apa namanya? sama apa namanya? Pegangan Handrest tangan ya. ini, handrest ini yang di atas. Walaupun nggak kena ya, Tapi kan mungkin karena lu juga biasanya pakai sedan. iya sih. Orang yang biasa pakai sedan tuh seneng duduk di agak Ya, rendah. Betul. Tapi kalau ini kan suspensi udah berasa Udah tinggi sih. Udah enak gitu, udah kayak sedan. Harusnya Bisa lebih rendah bisa lagi lebih ya? rendah lagi, mungkin akan lebih nyaman sih. Terus posisi kaki gue juga ini yang enaknya sih. Untungnya ya, posisi kaki gue posisi apa nih, Dashboardnya ya? Lacinya ngikutin kaki. Oke. Jadi dia, menurut gue pinternya ya mungkin mengurangi kapasitas kali ya. Oh ya, kecil kan. Iya, nggak gede ya. Nggak terlalu besar, sehingga seolah-olah kaki bisa luas gitu. Kan orang biasanya tuh yang gue bilang tadi, orang tuh ngeliat Alphest, pasti yang dilihat, wih 300 juta fiturnya banyak gitu ya. Tapi waktu gue pinjam pertama kali ke Semarang, yang jadi nomor satu perhatian gue itu bukan dari si ininya, fiturnya, Tapi nyamannya. jadi ini mobil nggak, lu udah sempet nanya belum sih mau guling? Apa tuh? Maksudnya ini mobil mau ngincernya apa gitu, kencengnya? Nggak, nyamannya sih. Gua Nyamannya. pas gue bawa ke Semarang, ini kok mobil suspensinya enak ya? Peredaman kabinnya bagus ya? Terus yang kedua baru, gue punya guling juga sebelumnya dan konsumsi bahan bakarnya nggak bagus. Ya, gue tahu. Ketika bawa ini, waktu pulang dari Semarang bolak-balik, udah gitu gue bawa juga nggak pelan lagi kan. Dan Semarang kan tolnya begini-begini kan, jadi pasti lebih boros dibandingkan dengan tol Cipali gitu. Seharusnya. Iya, Nah, irit ternyata. Nah, mobil ini kalau sebenarnya tuh diciptainnya tanda kutip ya. Ini buat apa sih? Maksudnya buat memang orang long range kayak lu nih, Klaten, Jakarta. Bisa. Atau memang sebenarnya ini untuk dalam kota, untuk orang-orang urban lah kalau kata anak sekarang. Kalau menurut gue nih mobil, kadang-kadang kan ada mobil yang punya identitas tuh nggak jelas gitu. Sporty enggak tapi nyaman enggak. Ya kan? Nah kalau ini mobil, jujur ngomong ya, kalau secara sporty sih enggak. Ya. Ya tenaga mesinnya kalau mau tarik-tarikan 1500. ya B aja. Terus handlingnya juga
dia stabil sih, tapi bukan yang sporty gimana gitu. Dia nggak ada pilihan ya. Tapi kalau ngomongin nyaman, kayaknya untuk mobil di bawah 300 juta ini paling nyaman deh. Nyaman dapat gitu loh. Jadi suara mesinnya, kayak kakinya, terus juga kursinya, even kursi belakang bisa sampai rebah banget ya kan. Jadi emang ini jati dirinya jelas gitu. Jadi mobil nggak ngincer sporty tapi ngincer nyaman. Jadi kalau lu buat daily, buat setiap hari pergi jauh gitu kan, misalkan Bekasi, Sudirman gitu ya. Jauh banget sih. Iya, ya gantilah Kerawang Bekasi lah, lebih dekat kan, kayak Puisi Taufik Ismail ya kan. Nah, ya ini mobil yang tepat gitu dari A to Z. Kalau mau jalan dari A ke Z, ya ini enak banget. Gue tadi sempat mikir sih, apa istri gue gantiin ini gitu ya. Jadi istri lu jual, lu ganti ini? Bukan, mau bego. Istri lu ganti ini? Gak salah dong? Iya sih, Iya. guanya aja bego tadi statementnya. Nggak, mobil istri gue ganti pakai ini. Oh, iya. Kira-kira cocok nggak buat cewek ya? Iya, Itu. cocok sih. Ya, tinggal lihat, masalah bini gue tuh perhitungan sama bensin kan. Iya. Ya, kita lihat aja Lihat nanti. nih, 15,6 naik kan? Tadi 15,1 karena tadi gua nyalain mesin Ya, buat ASEAN ya kan? Sekarang 15,6 naik lagi. Oke, kita lihat aja nanti. Iya. Kita nanti cek matinya di kilometer berapa nih kira-kira. Jadi ketika lo udah naik mobil itu lupa sama bahwa mobil ini keunggulan tuh di fitur-fitur yang banyak. Ada ADAS-nya, ada ininya, ada sunroof-nya, ada IOV-nya. Tapi gue malah kayak, ya ini tanpa fitur-fitur kayak gitu, ride quality-nya di harga under 300 luar biasa. Ya tapi kan nggak ada tingkatan kan mobil. Iya, Nggak, maksudnya ini paling tinggi. paling tinggi. Nah kalau misalnya gini, katakanlah gue nggak butuh fitur-fitur yang Lo nyari nyamannya doang. Iya gitu, seperti yang lo bilang tadi tuh kan, kita lupa sama fiturnya. Dan Oke. gue bukan tipikal orang yang terlalu, kan banyak nih orang kayak gue yang mungkin gue nggak terlalu percaya sama teknologi. Gue nggak butuh ADAS-nya, gue nggak butuh atau apalagi ya. Ya. Perbedaannya itu Ada di varian tengah, dia sama-sama Matic, cuma dia itu nggak ada sunroof, nggak ada electronic parking brake. Oh masih crack. Oke. Speedometer masih yang manual, Oh nggak TFT begini. nggak digital gini. Oke. Terus kalau nggak salah dia nggak ada ADAS. Iya nggak ada ADAS, gue nggak butuh ADAS. Ya nggak ada gitu-gituan tuh. Kalau nggak salah ya, 2,5, segitulah pokoknya. Lumayan ya selisihnya ya. Iya, tapi kan nanggung lah, nambah dikit dapat yang paling tinggi. Ya tapi kan itu choice kan. Masalahnya kan Kalau lu butuh misalnya- cuma nyaman sama irit doang, ya itu pilihannya. Karena kalau gue jarang keluar kota, gue buat apa ADAS juga kalau orang-orang kayak gue gitu. Yang kita ke kantor doang, kena macet terus. Remnya juga enak, empatnya cakram loh, Oh ya? bukan depan doang. Kaget kan? 300 juta? Nggak nyampe? 295. Iya, 300 juta nggak nyampe. Iya. Oke. Oh, Tuh, suspensinya enak kan? oke. Ngayun tadi enak ya? Iya. Yang bikin gua jatuh cinta tuh waktu gua nyobain ini mobil jarak jauh sebenarnya, bukan fitur-fiturnya. Ya fitur-fiturnya bagus banget. Oke, sekarang kita udah nyampe di rest area kilometer berapa? 378, penggelapan dan penipuan. Iya. Pas banget lagi. Iya. Dan videografer yang lain, mobil satunya lagi ketinggalan ya, sekitar 20 kilo di belakang kita tadi, karena kita ya Mobilnya enak. Oh iya. By the way, menurut lu berapa kita dapat Apaan? kilometer per liter? Kan tadi Oh, gua geser kan, Iya, jadi iya. biar nanti tebak-tebakannya udah sampai 120 nggak mungkin lah ya? hybrid dong. Ini kan bukan hybrid. 150 cc kita 1.500. 1.500. Kebanyakan Biasa main motor sih. 1.500 cc kita berempat ya Soal barang. 116 kali ya. 116. Oke. Kita buka ya. Ah. 21,7. Udah jalan 328. Serius lu? Dan kemarin tuh waktu gua coba full to full, beda cuma sekitar 1 km per liter. Jadi kalau misalkan beda 1 km, anggaplah bedanya 2 km lah ya, 119 lah. Kok ini irit? Irit dong. Makanya Ini nggak turbo kan? enggak. Kok kayak 1.500 turbo gua? Oh ya, makanya gua akhirnya beli mobil ini karena irit. Kita foto dulu ah. Mana yang bilang guling boros? Yuk, let's go, kita makan dulu. Ya, makan yuk. Santai. Oke, sekarang kita udah mau keluar tol di Colomadu ya, gerbang tol Kali PP, atau kalau misalkan lewat arah tuh Kertosuro. Nah, sekarang kita lihat
pasti turun karena kan tadi jalannya nanjak Iya. turun. Lu tidur tadi ya? Enak banget. Ngantuk Wan. Buka. Wah, 20,4 km per liter. tadi 21,7. 21,7. Pasti turun lah karena kan jalannya gini-gini ya. Iya. Dan lagi-lagi mobil kamera car kita hilang di belakang. Sama seperti gue hilang dalam mimpi. Tuh, ini betul. Coba lihat. Ini tadi diambil, udah diambil. 20,4 ya. Segituan. Ini range-nya masih 300 kilo dan bensinnya masih setengah. Bensinnya masih setengah ya. Dan Wuling itu dia tuh barnya tuh kalau beberapa mobil kan biasanya ada 8. Jadi kalau setengah itu 4. Kalau dia itu bilangannya 6 full, setengahnya itu 3. Jadi dia nggak ada seperempat. Langsungnya sepertiga. Setengah sepertiga udah langsung. Setengah, sepertiga, Iya. empty. Kita udah jalan dari fuel refill ya 462 dan range-nya masih 300. Jadi kalau misalkan perkiraan dari si mobil, kita tuh akan mogok di 770 kilo 70. dengan satu isi tangki bahan bakar. Kira-kira berapa kilometer per liter? Harusnya di jalan biasa turun dong. Turun. 19 lah. 19. Coba. 22,2. Kok jadi naik sih? 485 kilo ya udah jalan, 287 km lagi range-nya dan ini masih setengah. Ini rekor. Gue paling banyak itu seperempat dari Jakarta Klaten. Tapi ini kan dari KM 57 ya, Iya. bukan dari Jakartanya. Oke, jadi nanti kita akan bawa mobil ini jalan-jalan lagi ya. Terus nanti sampai hampir mau habis kita akan lanjut bikin video lagi. Ya mungkin besok gue akan ke Jogja mau nganterin bini gue. Jadi sekarang kita turunin barang-barang dulu. Yuk. Habis itu mobil ini gue akan bawa ke rumah. Oke, sekarang adalah hari ketiga, di mana hari pertama kita nyampe Klaten. Hari kedua gue udah bawa mobil ini kemana-mana ya. Udah bawa ke Jogja, ke daerah Klaten Utara, Karanganom, terus ke selatan juga. Wah, ada warawiri deh kemana-mana sengaja karena buat ngabisin bensin. Dan sekarang beneran sudah habis. Lihat, udah F sama E-nya itu udah nggak ada batangnya lagi sama sekali ya. Dan range-nya juga udah tinggal titik-titik doang gitu, saking habisnya. Nah, sekarang kita lagi jalan lagi ke arah Sragen. Habis itu kalau udah selesai kita balik lagi ke arah Klaten lagi ya. Jadi emang bener-bener cuma buat cari makanan sama habisin bensin ya. Dan lihat dong, sekarang ya sudah 704 km sejauh itu kita jalan. Jadi dalam satu tangki, ini kan kalau gua baca di spesifikasinya, si Wuling Alves ini tangkinya tuh 45 liter. Jadi kalau misalkan udah menempuh 705 km, 700 kilo deh. Berarti kalau 700 bagi 45, kita sudah mendapatkan 15,5 km per liter idealnya. Tapi karena kemarin kita bawa jalan-jalan kemana, ke Jogja apa segala macam, yang tadinya pas sampai Klaten itu 22,2 km per liter, sekarang tinggal 14,9 km per liter aja. Jadi ya semakin boros karena dipakai di dalam kota. Ditambah gue beberapa kali nyalain mesin mobil ini tanpa mobilnya jalan, pas lagi ngambil stock shoot, pas lagi panas-panas, biar adem dulu pas masuk mobil ya kan. Karena kalau udah biasa pakai aplikasi yang bikin mobil itu nyala ya, pas lagi kita sebelum masuk gitu, itu akan ketergantungan. Karena kalau enggak tuh panas banget dalam mobil tuh. Apalagi kalau kalian lupa nutup sunroof pas lagi parkir. Soalnya gue tipikal orang yang kalau misalkan lagi siang, lagi jalan, gue seneng sunroofnya kebuka gitu. Ya wes, perjalanan kita masih jauh, sekarang baru sampai kilometer 524. Nanti kita akan cek kira-kira dia akan mogok di kilometer berapa. Dan kita udah bawa jerrycan di bagian belakang, jadi tenang aja, pasti aman. Oke, sekarang kita keluar di Purwodadi ya. Habis itu kita masuk lagi ke dalam tol ya, langsung ke arah Klaten. Dari sini ke Klaten itu sekitar 81 kilo. Jadi kita sekarang sudah jalan sekitar 727 kilo ya.
Dan average fuel consumption-nya 18,2 km per liter. Jadi kalau misalkan 80 kilo ya, misalkan habis di 800 saja. 800 bagi 45 berapa? Coba dihitung. Bentar, bayar dulu. Sudah 728 kilo kita jalan dan belum habis-habis ya. Jadi kayaknya masih banyak ini. Kalau misalkan 18 km per liter mungkin habisnya di 800-an kilometer. Karena dia isinya 45 liter ya. Tapi kita lihat aja, nanti cek. Dan jarak ke sini ke Klaten masih ada 81 kilo ya. Jadi kurang lebih sampai Klaten lagi itu 800 kilo pas. Kita lihat saja nanti gimana. Cuma kita mau mampir rest area dulu. Kayaknya habis nih bensinnya nih. Oke. Bandara Adi Sumarmo. Iya, habis. Please check battery diagram. Gak bisa. Di starter. Please refuel. Ya. AFC-nya 17,2776. Habis juga akhirnya bensinnya. Kita matiin dulu. Oke. Yes. Kita mati di 776 km ya. Dan average fuel consumption-nya 17,2. Jadi kalau let's say ini 45 liter ya. Kalkulator. Berapa? 776 bagi 45. 17,2. Wih, bener dong. Bisa pas dong. Jadi dengan 45 liter kita bisa jalan sampai 776,6 ya. Lihat tuh. Wih, habis juga bensinnya. Yuk, sekarang kita isi, habis itu kita jalan pulang. Ada, jadi kurang lebih MID-nya akurat ya. Ini kedua kalinya kita ngabisin bensin mobil ya. Memang dibuat khusus buat bensin ya, makanya udah dipikirin nih. Ada selangnya, terus belakangnya bisa dibuka. Oke, buat udara. Yuk. Oke, sudah terisi sampai habis ya. Sebenarnya ini masih bisa lebih irit lagi sih. Karena kan kemarin kita berangkatnya rame-rame, berempat, orang dewasa semua plus barang-barang. Dan sekarang kita cuma berdua doang, tapi nih lihat nih. Ada peredam. Buat peredamnya lupa kita turunin ya. Jadi emang kita pengen bikin steril mungkin. Dan itulah hasil yang kita dapatkan untuk saat ini. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ridho Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.